Dan ujung-ujungnya bukan hanya untuk bersaing global ya. Kita kembali ke Indonesia, kita juga menjadi lebih kompetitif ya daripada sebelumnya kalau kita menguasai hal-hal ini. Insight Leaders, dalam 2 video kemarin, kita sudah banyak belajar tentang gaya komunikasi orang Indonesia, kemudian keberagaman di Indonesia, serta pengelolaan diversity, equity, dan inclusion. Nah, dalam video kali ini, kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai culture synergy, kemudian keunggulan, serta skill yang dibutuhkan sebagai orang Indonesia untuk dapat bersaing secara global. Karena nggak selamanya kita hanya berinteraksi dengan orang dalam budaya yang sama dengan kita ya. Apabila kita ingin memulai karir secara global, tentunya kita akan bertemu dengan budaya lain dan memunculkan culture synergy. Apakah Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut nih Bu tentang culture synergy? Ya, culture synergy itu pertemuan budaya. Jadi pertemuan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda, di mana masing-masing orang itu membawa kekhasannya, keunggulannya, kemampuannya, juga pemaknaan, pemahaman terhadap budayanya yang kita di video lalu-lalu sering sebut dengan sistem orientasi yang berbeda. Nah, di dalam pertemuan budaya itu hanya akan terjadi sinergi kalau masing-masing dari kekuatan ini, kemampuan atau juga konsep baru itu kita kelola, kita integrasikan sehingga muncul sebuah pendekatan, cara kerja yang baru, pemahaman yang baru yang mengatasi dominansi dari masing-masing kelompok, atau kita bisa mengatakan bahkan tidak terjadi favoritisme ya atas budaya atau kelompok tersebut. Bahkan yang muncul di sini adalah kekuatan dari masing-masing kelompok, sehingga kita bisa bayangkan kalau ada 5 orang maka tidak terjadi 5 kekuatan, tetapi sinergi yang boleh jadi 8, 10, yang intinya melampaui kekuatan masing-masing. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tidak sama dengan 4, melainkan 7, 8, atau 10. Ketika kita sudah bertemu dengan rekan dari budaya lain, bagaimana cara memunculkan culture synergy antara budaya sendiri dengan budaya rekan? Ya, saya akan coba menjelaskan dengan 2 sudut pandangnya. Kalau pada tataran individual, jadi kalau saya bertemu dengan seseorang dari latar belakang budaya berbeda, lalu kami berdua itu harus bekerja sama. Nah, di sini saya harus menanggalkan sistem orientasi budaya saya sendiri. Jadi tidak menjadikan pemahaman, pemaknaan dari budaya saya sebagai rujukan untuk menilai kelompok lain. Jadi kacamatanya itu tidak boleh kacamata dari budaya saya, tetapi saya juga harus mengakomodir apa sih yang menjadi praktek kebiasaan dan sistem orientasi dari budaya rekan saya. Nah, itu pada tataran individual. Tetapi kalau pada tataran organisasi di mana saya katakanlah berfungsi sebagai leader, lalu harus mengelola sinergi ini, cultural synergy, maka pertama-tama saya harus mengenali kekuatan dari masing-masing budaya. Apa yang menjadi kekuatan dari individu A dengan latar belakang budaya A tadi, juga B, C, dan sebagainya. Nah, kekuatan-kekuatan ini harus saya kelola sehingga tidak terjadi benturan, tidak terjadi konflik, tetapi kekuatan-kekuatan itulah yang dimunculkan.
Nah, maka tidak lain di sini pemahaman budaya masing-masing itu menjadi sangat penting. Termasuk apa sih yang sering distereotipkan terhadap kelompok tersebut. Nah, disinilah kita kemudian mengenal culture learning, pembelajaran budaya, yang tidak lain adalah menggali apa yang menjadi norma sosial, values, basic assumption atau filosofi. Nah, kalau dikaitkan lagi kembali kepada video lanjut mengenai gunung es, budaya sebagai gunung es, maka di dalam pertemuan budaya, dalam rangka membangun cultural synergy tadi, apa yang tampil di permukaan gunung es itu dipahami dengan cara menggali apa yang ada di bawah gunung es. Nah, di situ ada kebiasaan-kebiasaan yang dihayati oleh masyarakat tersebut yang tampilannya muncul sebagai perilaku yang kita lihat ada di atas gunung es tersebut. Culture synergy memang perlu untuk dilakukan. Namun, kita juga harus mempertahankan keunggulan kita sebagai orang Indonesia. Jika dilihat dari sisi culture standards, apa saja keunggulan yang dimiliki oleh orang Indonesia? Oke, kalau kita bicara tentang global kompetisi ya, sebagai orang Indonesia kita mau berkarir internasional, apa sih yang bisa kita lakukan, apa yang perlu kita bangun sebagai kompetensi kita? Di teorinya kompetensi kan kita bicara kalau kita yang mau kita bangun, itu kita bangun yang menjadi kekuatan kita. Kalau kelemahan tadi kita udah bicara di video-video sebelumnya, kita bicara dalam hal komunikasi, kita relatif lemah, kita punya kecenderungan untuk indirect, jalannya muter-muter, kemudian high context, terkadang suara juga kurang keras karena halus, ini beberapa hal ya. Tapi kalau kekuatan kita, biasanya yang pertama itu kita bicara kita tentang guyup. Guyup itu kan berarti interpersonal skill ya. Guyup itu juga berarti biasanya orang Indonesia di luar negeri itu dipersif sebagai seseorang yang gampang dideketin, yang enak gitu loh kalau diajak berteman, yang bisa cepat berteman dengan banyak orang, banyak kalangan di dalamnya. Yang juga kita dibilangnya seseorang yang sensitif, berperasaan, selama tidak kebablasan ya, berperasaan. Dimana kita sensitif bukan hanya perasaan orang di level individu, kita juga sensitif terhadap perbedaan budaya misalnya. Dengan cepat kita bisa ngerasa, oh ya batasannya itu ada di sini loh. Dengan mudah, paling tidak dibandingkan dengan orang-orang dari negara lain, kita bisa merasakan kayaknya di situasi ini ada sesuatu yang tidak benar. Misalnya itu. Dan juga leadership style kita itu tidak dominan, sehingga orang tidak merasa terdominasi atau terserang dengan gayanya kita. Gaya leadership kita itu kan cenderung halus lagi sekali ya. Halus yang berarti tidak dominan. Style leadership Indonesia tuh yang cukup common biasanya kan kita bicara tentang situasi rapat lah, merapatkan pendapat di dalamnya kan berarti listening, kemudian merapatkan itu kan sesuatu yang tidak dominasi, orang tidak merasa terserang di dalamnya. Itu beberapa hal kekuatan kita. Mungkin satu lagi yang saya lupa, nerimo yang kadang-kadang itu menjadi kelemahan kita, tapi itu juga kekuatan kita. Kelemahan dalam artian kita terkesan kurang ambisius ya, terkadang terlalu mudah menerima suatu sukses kecil dan tidak mau fight lagi untuk sukses besar. Nerimo itu juga ada kecenderungan stay in comfort zone, diartikan ke arah sana. Tapi nerimo itu punya kekuatan juga dalam situasi konflik, dalam situasi krisis, itu kita lebih kalem loh untuk deal dengan situasi seperti ini. Itu kekuatan sih di sininya. Selain keunggulan yang sudah disebutkan, tentu ada beberapa hal yang masih harus dikembangkan apabila ingin sukses bersaing di kancah internasional. Menurut Bapak, skill apa saja yang harus kita siapkan supaya dapat bersaing dengan kompetitor dari berbagai negara? Nah, kalau kita dari kompetensi kita bicara ke skill, ini tantangan lagi buat kita. Tantangan skill yang perlu dibangun untuk orang Indonesia yang mau berkarir global. Itu mungkin kita bicara tentang technical skill, spesialisasi.
Kita cenderung generalis. Kalau kita generalis, kita berada di luar negeri, kita kayaknya dalam artian proaktif, ambisius, kita kalah sama Cina. Dalam artian jago ngomong, jago cerita, jago nerangin, kita kayaknya kalah sama India. Secara umumnya ya, orang India kan lebih jago ngomong. Orang Cina kan lebih agresif dalam pendekatannya. Karena itu biasanya orang Indonesia yang berkarir global yang saya sering ketemu, termasuk misalnya saya sendiri, kita biasanya mencoba membangun karir kita itu dari spesialisasi. Kita punya suatu unique skill yang organisasi membutuhkan. Kita punya suatu unique skill yang teman-teman kita menghargai, teman-teman kita membutuhkan. Dan karena itu kita bisa mengkompensasi, kayak misalnya ya kita kurang agresif lah, ambisius. Kita kurang jago ngomong, kurang suka tampil di dalamnya. Itu bisa sedikit mengakomodasi ke arah sana sih ya. Terakhir kalau kita bicara tentang global savviness di sininya. Global savviness itu kan mungkin akan mulai dengan di salah satu videonya, video yang sebelumnya kita bicara tentang tahu kekuatan kita ya, tahu tentang diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, global savviness itu juga bicara tentang mengapresiasi untuk belajar tentang budaya lain. Jangan hanya terlalu mengandalkan memang kita bagus dengan adanya sensitivitas ya, tapi itu kayaknya nggak cukup ya. Terkadang dengan global savviness, ketertarikan dan kemauan untuk belajar tentang budaya lain, misalnya itu. Global savviness juga berarti bagaimana kita nge-benchmark dengan apa yang terjadi di luar ya, di dalamnya. Jadi ada beberapa aspek. Nah, itu kan akan membuat kita sebagai orang Indonesia dengan memainkan global savviness ini, kita akan semakin kompetitif sih, semakin bisa bersaing. Dan ujung-ujungnya bukan hanya untuk bersaing global ya. Kita kembali ke Indonesia, kita juga menjadi lebih kompetitif ya daripada sebelumnya kalau kita menguasai hal-hal ini. Ternyata hal-hal yang kita anggap biasa saja seperti ramah ke semua orang dan menerima segala situasi dengan legowo itu merupakan keunggulan yang dimiliki oleh orang Indonesia loh. Selain itu, penting juga untuk kita dapat mempelajari budaya lain, melihatnya sebagai benchmark, sehingga kita semakin bisa bersaing, baik secara global maupun di Indonesia. Dari nonton trilogi budaya ini, aku bisa mendapatkan pengetahuan baru, Ros, utamanya tentang budaya secara lebih mendalam. Ternyata mempelajari budaya sangat menyenangkan loh, Ros. Setuju, Rin. Aku jadi semakin tertarik buat belajar lebih lanjut lagi. Dan semoga Insight Leaders juga ya. Nah, jangan lupa saksikan juga trilogi series lainnya di channel YouTube kita Insight Web Academy. Sampai jumpa!